Ya, kembali lagi dengan saya dan juga masih bersama Miss Shirley. Tadi di sesi sebelumnya kita bicara banyak panjang lebar tentang task one, bagaimana cara membuat overview dan juga cara ini yang melihat data dan juga menyampaikan data. Kemudian untuk sekarang, untuk sesi kali ini kita akan membahas detail tentang task 2, bagaimana struktur dari task 2 dan juga bagaimana cara menjawab dan juga menulis ya di IELTS Writing Task 2 biar 40 menit itu tidak sia-sia gitu. 40 menit itu kita tidak stuck gitu ya. Bingung nih ngasih opini apa, ngasih opini apa. Karena task 2 sendiri itu butuh kata yang lebih banyak dari task 1 ya. Jadi task 2 itu 250 kata minimal dan ya usahakan 40 menit. Kadang saya pun pada waktu itu 40 menit itu kayaknya kurang deh, bingung gitu ya. Tulis apa 200 40 menitnya sih oke gitu, 250 katanya itu loh kadang bingung tulis apa ini ya. Kok kayaknya opini saya tulis saja sudah kurang nih 250. I Oh cannot ya? even bahkan saya pun pernah ya kadang ketika latihan dan sebagainya itu atau mungkin Hmm? trial gitu I cannot answer this I cannot give my opinion even in bahasa gitu. Kadang pernah seperti itu, ngerasa seperti itu. Jadi, oke saya serahkan ke Miss Ruli deh, gimana cara mengatasi itu biar nggak panik duluan dan juga biar benar-benar 40 menit itu efektif dan bisa mengcover semua yang diinginkan oleh examiner. Monggo ini Miss Oke. Shirley. Yes, terima kasih Pak Rama. Jadi, ya memang waktunya adalah 40 menit saja untuk menulis minimal 100, minimal 250 kata gitu ya. Tentunya sih biasanya kurang gitu ya. Nah, gimana caranya agar kita tidak menulis kurang dari itu dan juga tentunya tidak terlalu banyak juga. Ya. Tentunya kita harus kembali lagi tadi, misalnya nature-nya untuk writing task 2 seperti apa. Kalau kita ngomongin tentang writing task 1, kita punya paraphrase, overview, dan juga details. Nah, kalau task 2 ini sebenarnya lebih familiar sih sebenarnya, karena pasti ada yang sudah kenal dengan nama introduction, body, dan conclusion. Tentunya di sini untuk IELTS itu ya, body-nya normally tidak akan satu, biasanya adalah 2 sampai 3 gitu ya. Jadi totalnya nanti sekitar 5 5. paragraf, 4 sampai 5 paragraf. Nah, biasanya sih selama saya mengajar writing, untuk yang masih awal belajar writing, biasanya terkendala di jumlah kata. Kadang kita terlalu berpikir pada berapa sih jumlah katanya nih, gitu ya. Udah cukup apa belum? Kadang akhirnya nggak kepikiran kontennya, bener nggak gitu. Kontennya adalah jumlah kata. Nah, dengan tadi misalnya di sesi sebelumnya kita sudah bahas, kita sudah latihan misalnya di the real answer sheet untuk mengurangi masalah seperti itu, maka sebenarnya kita harus fokus pada kontennya tadi gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi sebenarnya bagaimana cara menulis introduction yang bagus, bagaimana cara menulis body paragraph yang efektif dan juga conclusions yang oke agar sebenarnya 250 ini tercapai dengan maksimal gitu ya. Nah, mungkin yang buat gambaran aja sebenarnya introduction. Jadi introduction itu sebenarnya adalah satu hal yang nantinya adalah kita gunakan agar examiner itu tahu kita mau ngomong apa nih gitu ya. Jadi kayak pembukanya. Nah, pembukanya seperti apa? Tentunya kita punya yang namanya general statement. Jadi kita punya jelaskan dulu gitu, jelaskan kita topiknya apa. Kemudian kita kasih sambungannya, baru kemudian di akhir paragraf 1 itu adalah harus ada yang namanya thesis statement. Apa itu thesis statement? Thesis statement itu adalah satu kalimat yang letaknya adalah di akhir paragraf 1 di task 2 yang itu menjadi inti dari sebenarnya essay itu tentang apa sih? Dan di sini penting kenapa? Karena dengan menuliskan thesis statement itu akan memberikan examinernya clue apakah essay kita benar atau tidak gitu. Akan memberikan examinernya clue akan apa yang akan mereka baca di bagian body paragraph. Karena tentunya kalau misalnya kita ngomongin task 1 kita punya bar chart, pie chart,
line chart dan lain sebagainya. Kalau task 2 pun kita sebenarnya punya banyak, kita punya opinion. Berarti kita fokus pada alasan-alasan gitu kan. Kemudian kita punya both views. Both views itu berarti kita dihadapkan pada satu topik di mana itu ada misalnya pro dan kontranya, ya seperti itu. Itu both sides. Kemudian kita dihadapkan pada advantages dan disadvantages. Apa sih keuntungan dan kekurangannya, gitu kan? Dan kemudian ada problem solution. Nah, ada masalah, bagaimana solusinya, dan yang terakhir kita punya two part questions. Jadi dua pertanyaan yang dalam artian tidak seperti problem solution, tapi memang itu adalah pertanyaan yang dua pertanyaan terpisah yang memang masih berhubungan. Dan memang untuk mengerjakan 5 mostly memang opinion, tapi memang karakteristiknya nanti pasti akan ada perbedaannya gitu ya. Tapi kali ini mungkin kita bahas secara umum aja gitu ya, bahwa introduction itu biasanya akan ada paraphrase-nya gitu ya, overview-nya gitu. Kemudian kita akan jalan ke sisi statement. Nah, badinya seperti apa gitu ya. Nah, kalau tadi sisi statement itu letaknya di akhir gitu ya, di akhir paragraf 1. Nah, kalau body di sini adalah main idenya di slide pertama gitu. Jadi di kalimat pertama dari body paragraf itu adalah main idea dari apa, jadi ide yang ada di paragraf kedua atau body paragraf pertama ini adalah idenya apa sih, harus tertuang di kalimat pertama. Baru setelah itu dijelaskan, harus ada kalimat penjelas beberapa. Nah, yang biasanya terlewatkan adalah supporting examples. Karena ini jarang gitu kita pakai itu ya. Jadi kalau IELTS itu adalah it would be better if you provide a supporting examples. Kenapa? Kalau dari judulnya tadi adalah supporting examples, jadi contoh ini adalah bisa mendukung argumen kita, bisa memperkuat argumen kita. Oh, benar ya, ternyata seperti ini gitu. Jadi memang penting sebisa mungkin ada supporting examples. Miss, boleh nggak sih kita ngarang? Boleh banget gitu ya, asal masih nyambung dan menjawab pertanyaan. Dalam artian boleh ngarang, dalam artian seperti ini. This is not about scientific research. Jadi ini adalah tulisan yang kita buat bukan untuk misalnya penulisan jurnal internasional atau publikasi internasional di Scopus gitu ya, bukan gitu ya. Karena kita nulis ini adalah essay gitu ya. Dan memang kita tidak ada reference-nya tentunya di situ. Jadi kita ngarang-ngarang aja gitu. Asal tetap menjawab pertanyaan misalnya. Nanti akan kita intip gitu ya contoh dari examples-nya. Nah, conclusion-nya sebagai penutup juga harus yang cantik menutupnya gitu ya. Jadi ketika essay satu paket hemat dibuka, digomongin, ditutup lagi gitu ya. Jadi jangan dibiarkan terbuka gitu. Nah, terkadang 40 menit waktunya habis gitu ya buat body, kemudian conclusion-nya nggak ada. Nah, ini juga satu hal yang harus diperhatikan bahwa sebisa mungkin conclusion harus ada gitu. Maka dari itu planning dulu lah gitu. Jadi sebelum kita nulis itu kita planning dulu apa aja yang mau diomongin, baru kita mulai menulis. Tentunya planningnya ya jangan 10 menit ya, habis udah waktunya ya. 2 menit lah, 2 menit itu sudah sangat panjang sebenarnya. Nah, mungkin kita coba lihat langsung contohnya gitu ya, Pak contoh Rafa ya. aja. Mungkin bisa langsung ke contoh biar lebih ini, biar ada bayangan, biar lebih terbayang gitu ya Pak ya. Oke Pak, ini contohnya Pak. Ini adalah contohnya discussion essay gitu ya. Jadi kita dihadapkan pada misalnya ini topik yang gampang aja deh gitu ya. Kita nggak usah mikir berat-berat hari ini ya Pak ya. Sarapannya sudah berat sekali ngomongin IELTS writing ya. Oke. Some smokers, misalnya kita ngomong some smokers claim that cigarette can make them happy, while others believe that it is dangerous for their health. Jadi kita ngomongin bahwa orang-orang perokok itu berpikiran bahwa merokok itu bisa membuat mereka happy, sedangkan orang lain percaya bahwa itu adalah berbahaya buat kesehatannya. Pertanyaannya adalah, discuss both sides and give your opinion. Jadi kita harus mendiskusikan dua hal nih, gitu ya. Susahnya adalah terkadang jika kita refer kepada salah satunya, kadang kita akhirnya nggak mau ngomongin yang lain, gitu kan? Jadi misalnya Pak Rama smokers gitu ya, pasti Pak Rama akan meng-highlight banyak tentang wow, I'm happy because I'm smoking gitu ya. Nah, itu kadang harus hati-hati ketika pertanyaannya adalah discuss both sides, itu Bapak harus imbang, harus balance antara
ya memang smoking membuat happy, tapi memang kita harus realistis bahwa itu adalah ada dampak kesehatannya. Begitupun dengan saya mungkin gitu ya. Nah, misalnya dari sisi non-smokers, pasti kita akan sangat heboh sekali menjelaskan, wah penyakitnya apa aja. Kita ngomongin lung cancer, kita ngomongin heart attack, kita ngomongin impedance dan lain sebagainya. Akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya kita lupa mengakui bahwa memang merokok itu juga membuat mereka senang. Nah, jadi harus hati-hati juga ketika ada dua topik seperti ini, kita harus menjelaskannya secara balance, nggak boleh berat sebelah, gitu ya. Nanti banyak topik-topik yang lain. Ini hanya memberikan gambaran saja untuk strukturnya. Maka yang kita lakukan di awal adalah outline-nya kita nulis aja introduction, ada berapa body, kita punya body 1 tentang realitasnya bahwa itu memang membuat mereka happy. Kemudian yang kedua kita realitasnya bahwa itu memang berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga, karena di situ diminta give your opinion, maka sertakan opini di situ, dan yang terakhir adalah conclusion. Ketika waktunya sangat mepet di situ, maka nanti bagian personal opinion and conclusion mungkin bisa dijadikan satu paragraf, tentunya dengan transisi yang berbeda. Jadi misalnya to my personal opinion, kita jelaskan dulu, baru in conclusion, jadi jangan lupakan tentang signals-nya tadi. Nah, di sini kelihatan di sebelah kanan ya, sebelah kanan kita punya introduction, itu adalah isinya paraphrase of the questions dan statement. Jadi statement of the personal opinion di situ adalah kita bahasanya thesis statementnya. Contohnya, tadi kan paraphrase-nya kan some smokers claim that while others believe, kita ganti paraphrase-nya. It is thought by some, especially the active smokers, that lighting a cigarette is the key to make them pleased. Jadi di sini adalah bukan lagi smoking lagi, tapi lighting a cigarette, biar cantik gitu ya, menyalakan rokoknya gitu ya. Can make them pleased. Nah, meanwhile, others say that smoking has a number of detrimental effect on their health. Nah, kita pakai kata-kata detrimental di sini. Kenapa? Karena ketika kita cek di kamus, detrimental adalah sesuatu yang efek negatif yang sangat nampak. Nah, kemudian adalah ditanyakan tadi, to my personal opinion, I believe that the dangers of smoking on people's health overtakes the happiness that they will get. Nah, di sini disebutkan bahwa kita sebagai penulis di sini dalam hal ini gitu ya, berbicara bahwa bahayanya merokok itu lebih daripada kesenangan yang akan mereka rasakan. Nah, kalau opinion sudah bebas ya, mau milih yang mana ya, tapi untuk body paragraf 1 dan 2 harus dijelaskan seobjektif mungkin. Nah, nggak boleh anti-anti gitu ya. Misalnya Pak Rama anti dengan yang bahwa itu berbahaya, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin juga gitu. Jadi harus objektif. Nah, as I mentioned before, jadi sebelumnya kita juga udah ngomong bahwa body itu ada yang namanya main idea dulu atau topic sentence, kemudian dijelaskan, dan ada supporting examples-nya. Kita coba lihat gitu ya. Nah, karena ini discussion, maka di awal body 1 ada on the one hand, di body paragraf 2 ada on the other hand. Itu adalah untuk menyatukan mereka berdua gitu ya. Biar nggak terpecah-pecah. Nah, mungkin kita bisa pakai di sini. On the one hand, it is obvious that people who are smoking tend to be more contented. Jadi orang yang merokok itu merasa lebih happy gitu ya. Jadi tadi kita sudah pakai happy, kita sudah pakai pleased, kita sudah pakai contented. Nah, kemudian apa sih maksudnya mereka happy? Kita jelaskan. That is to say, one of the chemical substances of cigarette is nicotine, which can suppress the nerve system and further affect people's mood. Jadi kita ngomong-ngomong aja gitu ya. Sebenarnya sih mereka juga tidak akan ngecek apakah nikotin, apakah tar, ataukah apa. Kita tulis aja yang kita tahu sebenarnya. Jadi sebenarnya ketika kita IELTS writing adalah it is the test for your writing ability. It is not the test for your knowledge gitu ya. Walaupun memang knowledge di sini juga penting sebenarnya kalau kita tahu gitu ya. Nah di sini contohnya, a research conducted by Prof. Rama Octavian gitu ya, from Oxford University states that
90% of heavy smokers have admitted that they become more relaxed and feel free from any kinds of stress right after they burn their cigars. Apakah benar ada survei ini? Nggak ada gitu ya. Jadi kita bikin-bikin aja. Kita bikin-bikin aja yang itu tentunya bisa mendukung opini kita tadi bahwa mereka menjadi lebih happy gitu. Tentunya jangan dibikin 100% juga gitu ya. Kita juga harus realistis lah gitu. Mungkin kita bikin 90. Tapi juga jangan dibikin yang tidak meyakinkan. Misalnya 20%, itu kan terlalu sedikit gitu ya. Nah, semacam itu. Termasuk penggunaan vocabnya, kita sudah punya lighting a cigarette, sekarang kita punya burn their cigars. Nah, itu masih dua paragraf tapi kan sudah berbeda-beda. Nah, itu yang menjadi IELTS itu challenging sebenarnya gitu ya. Jadi nggak smoking lagi gitu. Nah, kemudian body kedua, kita ngomongin tentang resiko terhadap kesehatan. Karena berbeda sama paragraf body yang pertama, maka jangan lupa on the other hand, the risk of smoking is very clear on people's health. Nah, itu adalah main ID-nya dulu. Jadi dalam satu paragraf ini kita ngomongin tentang resiko merokok terhadap kesehatan orang-orang. Kita bilang, apa sih penjelasannya nih? Jadi kita habis ngomong tuh harus dijelasin gitu ya. Jadi kayak misalnya nih Pak Rama nih, saat ngobrol sama Senja gitu ya. Manggilnya apa nih? Papa mau es krim dong gitu ya. Senja anak saya ya. Misalnya Senja minta es krim nih gitu ya. Terus sama Pak Rama nggak boleh gitu. Pasti Senja akan bertanya, kenapa nggak boleh? Nah, terus Pak Rama jawab, batuk. Pasti dia akan ngejar, kenapa batuk gitu ya. Kenapa seperti dan kenapa seperti itu. Nah, itu adalah yang harus kita lakukan di writing test 2 ketika menuliskan body. Kenapa kok berbahaya bagi kesehatan? Oh, karena ada apa? Nah, misalnya seperti ini. There are a number of serious diseases caused by tobacco smoke, such as heart attack and lung cancer. Jadi karena apa sih? Gitu. Karena memang ada penyakit yang sangat berbahaya yang memang disebabkan oleh merokok tadi, seperti serangan jantung dan lung cancer. Kadang kita nggak perlu terlalu mengekspos di bungkus rokok itu ada penyakit apa aja gitu ya. Ambil aja 1 atau 2 yang memang outstanding gitu. Jadi kita pilih dan pilih, jangan semuanya dimasukkan gitu ya. Karena nanti kita bingung menjelaskan yang mana. Nah, kemudian sama seperti kasusnya permen tadi misalnya atau es krim tadi misalnya. Nggak boleh karena batuk, ini jawaban pertama. Kenapa batuk? Nah, jawaban kedua misalnya ini. This is because, kenapa mereka kena sakit jantung? This is because the poisonous substances in a cigarette like carbon monoxide and tar are proven to make the blood dirty, which then further make some clots in blood and affect the vital organs. Jadi kita ngomongin, oh ternyata zat-zat yang ada di rokok itu memang ada karbon monoksida dan tar yang menyebabkan, yang bisa mengotori darah, yang akhirnya menimbulkan sumbatan-sumbatan di peredaran darah dan juga mempengaruhi organ-organ yang vital. Nah, itu kan akhirnya kita ngomongin apa tadi? Lung sama heart attack tadi. Contohnya, udah ambil aja gitu ya, Prof siapa gitu ya. Tapi tentunya yang penting di sini adalah kardiologisnya. A cardiologist in Alaska Hospital recently conducted a study and revealed that 85% of the people suffered from heart attack and lung cancer are those who actively smoke. Jadi kita pakainya adalah cardiologist. Kenapa? Karena kita ngomongin tentang heart attack. Kemudian juga kita ngomongin tentang internis. Jadi jangan sampai di situ ngomongnya misalnya Prof Harnan, a policeman, gitu ya, nggak masuk akal gitu. Ngapain polisi ngasih supporting example gitu ya? Itu example yang tidak tidak menguatkan argumen kita. Jadi pastikan contoh-contohnya adalah yang sounds. Biasanya sih lebih asik kalau sounds international gitu ya. Jadi jangan bilang kayak misalnya gini. Misalnya Prof Harnan, misalnya a cardiologist in misalnya Bala-Bala Hospital, kita nggak tahu Bala-Bala Hospital itu apa, kita mikir gitu ya. Dan terkadang misalnya secara subjektif examiner itu akan misalnya gini, tulisan yang bagus biasanya adalah tulisan yang ketika dia baca dia nggak ke-distract sama sekali, enak gitu jalannya. Kalau sampai ada satu kata, dua kata kayak tadi, misalnya contoh, kita mau lihat ngasih contoh, tapi ternyata namanya aneh gitu ya. Misalnya Bala-Bala Hospital, atau misalnya Suka-Suka University, itu kan kayaknya
apa sih gitu, dia akan ke distract dan akhirnya itu juga akan mempengaruhi. Jadi buatlah contoh yang memang nyaman, sounds international gitu ya, dan memang pas. Kalau ngomongin sakit jantung ya kardiologis, kalau misalnya ngomongin tentang um, nanti tentang macam-macam sih criminals, mungkin kita bisa Menkumham gitu ya, Menteri Hukum dan Keamanannya gitu. Atau misalnya kita ngomongin tentang kebijakan policy di suatu negara, mungkin presidennya, nah itu harus kita pilih dan kita pilah. Tadi masih ada tentang opinion Opinion. sama conclusion ya. Opini bebas aja, kita tulis aja. Tapi harus ada kata-kata kayak to my points of view, to my personal opinion, the harm of smoking cigarettes outweighs its benefits. It cannot be denied that smoking can release their stress, but smoking can only be seen as pernicious impact for their well-being. Jadi di sini adalah jadi ketika menulis kita jangan terlalu idealis hanya pada satu titik aja. Kita juga harus mengakui bahwa titik yang lain itu ada perannya, cuma memang punya kita yang lebih dominan seperti itu. Itu adalah the beauty of writing gitu ya, bahwa memang di dunia ini pasti ada perbedaan. Bagaimana cara kita menjembatani dua perbedaan itu dan kita tetap pada posisi kita. Terakhir mungkin conclusion, ya sudah, conclusion itu adalah sebenarnya restatement of the main points and paraphrasing. Jadi adalah semacam kayak rangkuman gitu ya, awal tadi ngomongin apa aja sih pendapatnya, mungkin kita bisa bilang in conclusion, there might be positive impacts of smoking cigars, karena kita ngomongin positifnya tadi ya, happy, along with the negative one. Begitupun juga ada negatifnya. While it is true that heavy smokers are happier at the moment, the impact in the next coming years is a more serious threat for their life. Ini sebenarnya juga menggarisbawahi pilihan kita juga gitu ya, yang mana. Nah, kalau seandainya kok masih kurang ya, misalnya kurang-kurang dikit lah ya, 10 kata atau gimana. Sebenarnya di conclusion itu kita juga bisa menambahkan semacam recommendation dan juga prediction gitu. Misalnya recommendation-nya, misalnya therefore, misalnya gitu ya, therefore it is recommended for the active smokers to start cutting down, misalnya gitu, to start cutting down their cigars so that they will have the betterment in the quality of their life. Mungkin semacam itu. Sepertinya itu serba-serbi untuk tas 2-nya, Pak Rama. Cukup menantang apa tidak ya? Cukup sih. Berarti ini ya, secara tidak langsung kita juga harus punya general knowledge terhadap topik-topik gitu ya. Ya. Kalau tidak ada kan susah juga kita kan dikasih topik yang itu di luar bidang kita. Waduh, panik duluan terus bingung. Nah, itu ya. Jadi mungkin Nah, makanya latihan. sebenarnya kapan hari itu ada tips juga bahwa sebenarnya apa sih tipsnya untuk IELTS misalnya ya, it's the knowledge apa yang terjadi di dunia seperti itu. Misalnya tentang mungkin sekarang kalau lagi banyaknya COVID-19 mungkin nanti itu akan jadi suatu topik juga gitu ya. Mungkin tentang war itu juga ada semacam itu. Yes, Pak Rama. Ya, mungkin itu Miss. Jadi terima kasih atas waktunya sudah menjelaskan panjang lebar tentang IELTS writing, baik itu TAS 1 dan TAS 2. Mudah-mudahan perbincangan ya, bincang-bincang santai kita di, saya nyebutnya apa ya, sepagi hari ini aja deh, karena kalau saya ngomong pagi hari di sana masih sudah siang ya. Jadi perbincangan Sudah santai sore. ya, perbincangan santai hari ini bisa bermanfaatnya buat ya tidak hanya rekan-rekan dosen, tapi rekan-rekan dosen yang mau melanjutkan S3 ke luar negeri terutama, dan juga mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan S2 ke luar negeri, ke English speaking country, di mana IELTS itu menjadi syarat mutlak untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut ya. Jadi ini bisa jadi nanti bahan pembelajaran buat mereka-mereka yang ingin melanjutkan studi di luar negeri dan juga untuk mendapatkan beasiswa tentunya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk Miss Shirley, sudah bersedia hadir secara virtual, tidak apa-apa ya, apapun itu, meskipun tidak bisa hadir secara fisik tapi secara virtual bisa hadir ya.
Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan selama ini ya, selama bincang-bincang ini. Ya, sehat-sehat selalu ya, misalnya di sana di Indonesia. Begitupun Pak Rama ya di sana ya. Ya, ya, kita ketemu lagi, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secara langsung. Ya, sudah berapa Amin. bulan ya, Miss? Ya mungkin sudah hampir 4 bulan kali ya nggak ketemu secara fisik ya. Iya. Gitu. Ya. Demikian dari kami. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya akan terus membagi, men-share apa-apa saja yang nantinya kiranya bermanfaat buat semuanya. Ya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.